Halo leaders, kembali lagi bersama kami dalam acara Cornerstone Leadership Camp Summer Session 2023. Tema kita kali ini adalah Self-Discipline and Responsibility. Jadi, kepala leaders akan diajarkan mengenai nilai-nilai kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan untuk menjadi seorang leaders yang unggul. Gimana sih keseruannya? Yuk intip acaranya! Halo leaders, kita udah tiba nih di tempat lokasi pelaksanaan Cornerstone Leadership Camp Summer Session 2023. Sekarang para peserta sedang mendirikan tenda. Nah, ini tuh adalah kali pertama kita mendirikan tenda loh, karena biasanya peserta itu tidurnya langsung di kamar wisma atau penginapan gitu. Nah, sekarang mereka sedang pada pasang tenda, kita intip yuk keseruannya. Halo leaders, di sini Kak Kori mau wawancara dari salah satu grup yang udah berhasil nih ngedirin tendanya. Gimana nih perasaan kalian udah berhasil diriin tenda? Bagus. Rasanya bisa. Kita bisa. Udah bikin tendanya dengan bagus. Yang paling susah part bagian mana nih pas pasang tendanya? Depannya. Kenapa susah? Karena harus ditarikin itunya karena kita salah itunya ujungnya. Tetap semangat ya, kalian berhasil untuk pasang tendanya. Terus selamat buat kalian, tetap berusaha gitu buat sampai berdiri kayak gini. Namanya? KY. Teman-teman gimana rasanya masang tenda? Capek banget. Apalagi kita harus pulang dari awal. Mental bisa mulai dari awal. Gara-gara ininya tuh kurang satu, lepas kedua, lepasnya sebenarnya lepas. Jadi kita harus ngulang. Ini dikasih yang baru, jadi yang sangat panjang. Tadi sih udah kayak nggak mau ngulang gitu, kayak kecewa aja gitu. Kita udah berusaha gitu, tapi harus ngulang lagi. Tapi akhirnya selesai dan kita senang. Halo leaders, hari ini Kak Ima akan wawancara salah satu orang tua dari peserta camp. Gimana yuk? Titip. Halo Ibu, siapa namanya Ibu Bapak? Saya namanya Elis, Saya Daniel. Ini dari orang tua peserta mana? dari Adriel dan Nima. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk mendaftarkan anak Ibu dan Bapak ikut leadership camp di Cornerstone? Experience buat anak-anak ya, dan kita sudah ikut ini yang ketiga kalinya, jadi anak-anak suka sekali. Setiap kali ada camp itu pengalamannya beda-beda, topiknya beda-beda, dan mereka pulang dengan sangat excited gitu. Iya, jadi melihat pengalaman mereka tuh kayaknya setiap kali pulang punya pengalaman berbeda dan apa ya, karakteristik mereka tuh bertumbuh gitu. Situ. Jadi gitu. Jadi
udah ketiga kali nih ya, udah sering repeat order nih ikutan leadership camp kami gitu ya, saking serunya gitu ya, dengan games-games yang seru, terus nilai-nilai kedisiplinan dan lain-lain gitu ya. Perubahan apa sih yang dirasakan oleh anak ibu setelah ikut camp kami? Saya rasa di ini ya, terutama di rasa mampunya, PD-nya naik ya, PD-nya naik, terus mereka mau mencoba sesuatu yang baru gitu. Karena kan waktu di camp mereka benar-benar sendiri ya. Saya melihatnya lebih ke ini, di kita juga kita nggak takut untuk melepas mereka ya. Ya udah mau ikut camp ikut aku. Karena ternyata sesudah kita tawarin juga ke teman-teman, wah anak saya kayaknya nggak bisa deh ikut camp, dia bilang gitu. Ternyata mereka bisa. Ya, ternyata mereka bisa. Anda berharga, Anda boleh anggukan kepala. Demikian juga orang lain, dia pun berharga. Jika kalian ingin ditolong, mereka pun ingin ditolong. Tolong mereka yang perlu pertolongan, dan jangan biarkan mereka sendirian tanpa ditolong. Jangan sampai sekali lagi suatu ketika kita yang membutuhkan pertolongan tidak ada yang mau menolong, sebab budaya itu tidak ada lagi di Gambo Village. Change partner.
Berjumpa kembali bersama kami dalam acara Cornerstone Leadership Camp Summer Session 2023. Nah, kali ini Kak Ima akan mewawancarai orang tua dari salah satu peserta camp tahun ini. Yuk kita lihat dengan Ibu siapa? Vera, Ibu Vera, mamah dari peserta. orang tua dari Anugrah Baskoro Sutopo, dari Nugrah. Dari Nugrah. Iya. Sepertinya Nugrah udah pernah ikutan beberapa kali camp ya Bu? Udah berapa kali? Seingat saya kelima ya. Apa sih yang membuat Ibu yakin mendaftarkan anak untuk ikut leadership camp di Cornerstone? Karena kebetulan satu, pada saatnya kan libur ya. Yang kedua, pada saat anak libur itu ada kegiatan yang positif. Dari camp yang pertama saya melihat anak saya happy, terus dia mau ikut lagi begitu dengan sendirinya tanpa saya suruh. Dan saya melihat ada value-value yang cukup bagus yang ditanamkan ke anak-anak pada saat camp. Cocok gitu lah ya. Iya, nggak sekedar happy-happy, capek-capek, tapi ada sesuatu yang bermanfaat lah untuk anak. Oke. Terus menurut Ibu apa yang membedakan camp kami dengan camp yang lain? Yang pertama ya, menurut saya nih, acaranya atau kegiatannya diatur dengan profesional. Kemudian yang kedua, yang paling membuat saya mau lagi anak saya camp adalah ada laporan yang cukup detail, cukup presisi tentang bagaimana anak saya berperilaku di camp, dan ada nilai plus minusnya di situ, sehingga kami sebagai orang tua itu juga bisa mengevaluasi anak kami pada saat di camp. Saya pikir yang laporan ini nih yang jarang diberikan oleh camp yang lain. Jadi makin banyak temen juga ya Bu. Terus ada ketemu temen ini yang kemarin camp juga bareng ya, rahasia ya. Juga agak kaget pada saat di Jogja ketemu temen campnya, padahal waktu itu hanya ketemu 3-4 hari nih. Kok bisa main bareng? Berarti kan ada sesuatu di camp yang membuat anak saya itu bisa akrab sama orang lain. Kemudian pada saat pergi ke Jakarta, dia bisa kencan dengan teman camp yang dari Jakarta. Kemudian yang dari Jakarta ke Jogja, mereka kencan lagi. Itu saya melihat, wah, keren juga nih program campnya, sampai anak-anak yang istilahnya ketemu beberapa hari dengan budaya yang berbeda, mereka bisa nyambung gitu. Betul. Jadi kenal banyak orang, banyak relasi juga nantinya ya. Pesan apa nih yang ingin Ibu sampaikan untuk para orang tua lainnya tentang acara leadership camp ini? Saya pikir orang tua yang sudah anaknya camp sekali atau 2 kali, silahkan dilanjutkan, karena dengan tema yang berbeda-beda, dengan value yang ditanamkan berbeda-beda, kalau sudah banyak dan lengkap kan nanti value-nya jadi lengkap gitu. Jangan diputus-putus gitu. Iya. Jadi langsung satu circle semuanya ikutan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah mau diwawancarai. Halo leaders, hari ini para abjar sedang melakukan perjalanan menuju ke Anom Fall. Sebelum mereka akan menuju Anom Fall, mereka akan melewati 4 pos. Pos yang pertama adalah papan sempit. Pos kedua adalah menyusun puzzle. Pos ketiga itu tempat peristirahatan agar seluruh leaders itu tidak menumpuk pas di bawah posnya. Nah, untuk pos terakhir itu ada menyusun kaca. Seperti apa keseruannya? Yuk kita intip. Halo leaders,
Gimana kabarnya? Good. Good. Tadi udah main game apa aja nih? Tadi di atas yang berdiri di triplek berenam nggak, terus nanti dihitung waktunya. Terus main apa lagi selain itu? Puzzle. Iya. Terus Terus ini yang sudah caca itu. udah Caca. Yang sudah caca. Menurut kalian dari semua games yang paling susah itu game yang mana? Ini. Yang ini. Iya. Kenapa susah? Apa yang triplek? Ini. Yang ini. Ini. Kenapa susah? Karena yang triplek kita harus Kalian udah siap buat ke Anomfo? Persiapannya udah oke? Oke. Tetap semangat ya. Terima kasih. Halo leader, sekarang kita lagi bareng sama Kak Gabriela. Oke, Kak Gabriela tadi mengikuti sesi observasi air ya? Iya. Gimana tadi Kak pas percobaan pertama observasinya, ada yang aneh atau ada yang gimana nggak? Enggak sih, soalnya sebelumnya udah pernah ngelakuin observasi nih, jadi udah tahu tahapannya gimana. Cuman yang pas tahap 1, kedua, dan ketiganya beda hasil karena emang ada perombakan. Oh, yang dirombak apa tuh kalau boleh tahu? Urutannya kayak misalnya ditambahin, terus habis itu dikeluarin. Kalau dikeluarin itu kan berpotensi buat si saringannya jadi nggak stabil ya. Jadinya ya udah, jadi airnya keruh. Jadi hasil yang pertama tuh lebih bening, jauh lebih bening daripada hasil kedua dan Halo leaders, kita habis sesi safety awareness dengan Bapak Denny. Iya. Menurut Bapak, kenapa sih penting mempelajari APAR dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Yang pertama, kenapa kita harus mengetahui sebagai bahan edukasi supaya apa yang disebutkan bencana itu adalah atau kebakaran itu kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak bisa janjian dulu mau kebakaran enggak. Nah, jadi alangkah pentingnya suatu keilmuan penanganan api awal supaya tidak jadi kebakaran, supaya apa bisa meminimalisir kondisi kecelakaan baik itu individu dan juga lingkungan yang lebih besarnya. Ada alat pemadam yang tadi penggunaan APAR, kenapa penting? Itu fungsinya alat untuk penanganan api awal, tapi yang lebih penting lagi apa? Safety-nya. Bagaimana menggunakan alat itu, jangan sampai kondisi kita mau menyelamatkan baik barang dan orang, tapi malah kita yang diselamatkan. Karena apa? Kita tidak tahu safety-nya gitu.
Leadership itu ada beberapa value, nilai yang perlu ada di dalam seorang pemimpin, antara lain self-discipline, responsibility, passion to service to others, entrepreneurship. Nah, itu semua mesti ditanamkan, disemaikan secara bertahap dan perlu diperkuat ketika nanti di rumah. Itulah tujuan campnya Cornerstone. Ya, karena sebuah nilai berubah menjadi kebiasaan itu butuh waktu yang panjang, maka apa yang disemaikan di camp selama 3 hari ini perlu diperkuat, dilatih terus-menerus oleh orang tua di rumah. Itu sebabnya di dalam report nanti ada PR yang perlu dikerjakan oleh orang tua. Terima kasih. Mempercayai anak bahwa mereka mampu, mereka sanggup. Ya, kepercayaan itu dijawab oleh anak selama 3 hari. Kita para orang tua, terutama mungkin saya sama suami juga bekerja. Terlepas kita bekerja atau tidak, saya mengingat kalimat Opa Dono yang terakhir. Sebenarnya menjadi orang tua merupakan tanggung jawab dan beban yang paling atau lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan kita.